Pengkhianatan 1. Lepas kejadian itu, Sri Ningsih tetap berusaha menemui Sulastri. Dia tidak peduli dengan apa pilihan Sulastri sekarang. Yang dia yakini, Sulastri tetap adalah sahabat baiknya. Menemuinya, mengobrol sebentar, bertanya apa kabar, menawarkan bantuan adalah hal menyenangkan bagi sesama sahabat baik. Tapi itu semakin sulit. Sulastri semakin susah ditemui. Dia dan Musoh sibuk menghadiri banyak acara, menggelar banyak pertemuan dan pertunjukan. Kamu boleh datang hanya jika menetap di sini, Sri. Di luar itu, tidak usah datang lagi. Sulastri berkata tegas pada kunjungan terakhir. Sri terdiam. Seharusnya kamu segera pindah ke sini, Sri. Akan terjadi sesuatu yang besar bulan-bulan mendatang. Politbiro di Jakarta sudah mengabarkan keadilan akan ditegakkan, para munafik akan dihabisi. Kamu harus menentukan di mana posisimu. Musoh menambahkan, Sri menelan ludah, para munafik akan dihabisi. Sejak hari itu dia tidak bisa lagi menemui Sulastri. Ibarat hamil tua, suasana politik di Indonesia sudah amat genting. Pertikaian, gesekan, bahkan benturan mulai terjadi di berbagai daerah. Provinsi setiap hari dilakukan, provokasi setiap hari dilakukan, kebencian terhadap agama terus dikembangkan, seolah semua kiai adalah orang jahat munafik. Siapapun yang bicara agama, maka dia sok suci. Sri lambat laun memahami situasi tersebut. Kelompok tertentu berusaha menyerang agama. Tapi mau bagaimanapun Sulastri adalah sahabatnya. Dia tidak bisa meninggalkan Sulastri begitu saja. Dia harus melakukan sesuatu sebelum Musoh dan Sulastri terlalu jauh bertindak. Sayangnya Sri sudah terlambat, dan dia memang tidak punya kekuatan apapun untuk mencegahnya. Siang itu, sepucuk surat tiba di madrasah tertuju pada Sri. Sri yang sedang mengajar di kelas pembukanya. Segera ke rumah Sri, ada hal penting, Lastri. Dia menimbang-nimbang sebentar lantas memutuskan menemui Sulastri. Boleh jadi Sulastri butuh bantuan. Kelas dititipkan ke guru lain, dia izin ada urusan di luar. Setiba di kampung sebelah, puluhan orang sudah berkumpul di lapangan sambil bernyanyi, berteriak-teriak, menari-nari. Mereka memegang senjata tajam, mengacukan golok ke angkasa. Sri takut-takut melintasi lapangan menuju rumah Sulastri. Saat Sri masuk, 4 orang wanita menyergap meringkus tangannya. Sri hendak berontak melawan. Sia-sia, dia kalah tenaga, terbanting, jatuh di lantai. Aku minta maaf Sri, Sulastri dan Musoh muncul. Aku tidak akan pernah tega menyakitimu. Kamu sahabat baikku. Aku menyukaimu sejak kita pertama kali bertemu. Tapi aku harus melakukan ini. Kamu harus diikat, tidak boleh kemana-mana untuk sementara waktu. Apa yang Mbak Lastri lakukan? Sri bertanya dengan suara gemetar. Kengerian di sekitar kampung mulai menguat. Teriakan-teriakan garang, penuh ancaman kematian terdengar di luar. Kosakata menakutkan semakin sering diucapkan massa. Sri terus memberontak. Jangan melawan Sri, Sulastri membentaknya. Sri menelan ludah menatap Sulastri, tangannya sudah diikat erat. Kelompok kami telah menguasai Jakarta, Sri. Musoh yang menjelaskan turut keluar dari ruang tengah dengan tepat kain di kepala, membawa golok tajam. Siaran radio tadi pagi, kekuasaan telah diambil alih. Jenderal Angkatan Darat yang menghalangi terbentuknya Angkatan kelima telah dilumpuhkan. Rakyat berpesta atas kematian jenderal-jenderal itu. Dewan Revolusi akan dibentuk. Saatnya pimpinan daerah-daerah bergerak. Saatnya kami menghabisi tuan tanah, para kiai, militer. Kami akan menyerang madrasah Kiai Maksum malam ini. Siapapun yang ada di sana akan dihabisi. Sri tercekat, lidahnya keluh.
Itulah kenapa kamu meminta kemari, Sri, agar kamu aman. Sulastri tersenyum. Tapi kenapa, Mbak? Apa dosa Kiai Maksum? Baik, akan kuceritakan sesuatu agar kamu paham betapa munafiknya Kiai Maksum. Dia pantas untuk dihabisi malam ini. Musoh berkata dingin. Kamu kira ini hanya soal Arifin, hanya soal pemuda dari Minang yang picik, bodoh, dan dangkal ilmunya itu? Hah, aku tidak peduli siapa yang akan menggantikan Kiai Maksum. Aku hanya peduli dengan kebenaran dan keadilan. Kamu tahu apa yang terjadi pada Lastri waktu dia bayi? Musoh menjabak rambut Sri agar mendongak mendengarkan ceritanya lebih baik. Sri menggeleng. Lastri yatim piatu sejak usia 1 bulan. Orang tuanya tewas di dalam gudang tertutup yang pengap, dibiarkan kehabisan nafas. Kamu tahu siapa yang membunuhnya? Maksum. Dulu orang tua Lastri adalah orang paling kaya di sekitar sini. Maksum cemburu dan dengki. Maka dia menyusun rencana agar bisa memperdayai orang tua Lastri. Dia menyuruh orang-orang bayaran untuk menyekap, menculik orang tua Lastri, membawanya ke gudang pabrik gula hingga mati tercekik. Orang tua munafik itu kemudian seolah menjadi pahlawan. Dia mengambil dan mengasuh Lastri yang masih kecil, sekaligus menguasai semua harta keluarga Lastri. Itulah kebenarannya. Disembunyikan bertahun-tahun, bandot tua itu akan mendapatkan balasannya. Sri menggeleng kencang. Dia tidak percaya. Jangan lakukan, Mas Musoh. Sri menangis. Musoh tertawa galak melangkah keluar berseru kepada pengikutnya. Puluhan orang menyambut seruan itu seperti gila. Mereka menari-nari kegirangan. Hentikan, Mbak Lastri. Sri mohon, hentikan Mas Musoh. Tidak, Sri. Malam ini Mas Musoh akan membalaskan sakit hatiku. Kiai Maksum selalu menutupi masa lalu itu. Juga Nyai Kiai. Dia telah membohongiku. Malam ini mereka akan dimasukkan ke salah satu loji pabrik gula, dibakar hidup-hidup. Hentikan, Mbak. Sri menangis dengan tangan dan kaki terikat. 4 wanita mengangkat tubuhnya dengan kasar, melemparkannya ke dalam kamar. Selama kamu di rumah ini, kamu aman, Sri. Tidak akan ada yang menyakitimu. Tunggu di sini. Besok pagi kita telah menguasai madrasah. Kamu bisa kembali menjadi guru setelah kita mengubah madrasah itu menjadi sekolah baru. Kita akan menguasai seluruh harta madrasah. Kita akan hidup makmur. Itulah rencana Mas Musoh. Dia bisa mengambil alih madrasah sialan itu dari Arifin. Sri meringkuk tak berdaya. Air matanya jatuh ke lantai. Hari itu, di tahun 1965, rasa dengki telah menjadi kebencian luar biasa yang bahkan bisa membuat pelakunya tega membabi buta. Puluhan massa bersenjata tajam memimpin Musoh bergerak mengepung madrasah Kiai Maksum. Persis matahari tumbang di kaki barat, mereka merangsek menyerbu. Wajah-wajah buas, teriakan beringas. Apapun yang menghalangi dihabisi. Santri tidak sempat melawan. Mereka sedang bersiap menegakkan sholat maghrib saat masa datang seperti air bah. Dalam kekacauan, Kiai Maksum sempat mengusingkan separuh santrinya yang lewat belakang kompleks sekolah, tapi dia tidak sempat menyelamatkan keluarganya. 3 putrinya ditebas di hadapannya, sisanya bersama cucu, istrinya Nuraini, Arifin, dan Kiai Maksum sendiri digelandang ke lapangan madrasah, diseret seperti menyeret hewan ternak. Musoh dan Sulastri tidak peduli. Bahkan saat Nuraini menangis, Sulastri menendang wajah Nuraini, membuatnya terpelanting di lantai. Pukul 7 malam, kompleks madrasah seperti ladang kengerian. Darah membanjiri masjid, asrama, jalan, lapangan, madrasah.
Tubuh murid berkelimpangan. Masa kelompok musuh membawa Kiai Maksum dan keluarganya pergi menuju pabrik gula untuk dieksekusi. Sementara Sri di kampung sebelah terus berusaha melepaskan ikat tali di tangan dan kakinya. Sia-sia, sampai tangannya terluka, pergelangan kakinya memar. Dia tidak bisa membuka simpul tali. Sri mengeluh. Puluhan kali dia mencoba melepas ikatan. Kali ini dengan menggesekkan tali ke tiang ranjang. Tidak berhasil. Keringat mengalir deras di pelipisnya. Dia harus segera meloloskan diri agar bisa memperingatkan Kiai Maksum. Bagaimanalah ini? Apapun usahanya, tali itu tidak kunjung terbuka. Pukul 8 malam di tengah suasana kampung yang lenggang. Banyak penduduk yang memutuskan menutup pintu, mematikan lampu, tidak mau terlibat. Seseorang mencongkel pintu belakang rumah musuh, terus bergerak maju, tiba di kamar Sri, disekap. Terdengar suara kunci pintu kamar dibuka paksa dari luar. Sri menoleh. Siapa itu? Sri, kamu baik-baik saja? Pak Anwar, supir mobil pickup, menghambur masuk. Di tangannya tergenggam kunci Inggris besar. Pak Anwar. Sri tersenggal, separuh karena kaget, separuh karena lega. Dia kira ada anggota masa musuh yang hendak membunuhnya. Pak Anwar melepas ikatan tali, membantu Sri berdiri. Maaf kalau aku baru datang. Aku tidak berani menyelinap hingga kampung benar-benar sepi. Tadi sore Nyai Kiai menyuruhku mengawasimu di kampung ini. Aku bersembunyi di kebun pisang saat arak-arakan masa berangkat. Kamu baik-baik saja, Sri? Sri menggeleng, jangan cemaskan dirinya. Madrasah, Pak Anwar, kita harus ke sana. Tanpa menunggu lagi mereka meninggalkan rumah. Ada dua pemuda terkapar di pintu belakang. Sepertinya dihantam kunci Inggris milik Pak Anwar. Tidak ada yang menghambat pelarian mereka. Tiba di kebun pisang, Pak Anwar menunjuk mobil yang terparkir tersembunyi. Pickup Chevy keluaran 1949 itu melaju di jalan gulita. Pak Anwar tidak berani menyalakan lampu agar tidak menarik perhatian siapapun. Mereka tiba di madrasah setengah jam kemudian, hampir pukul 9. Sri terduduk di tanah, dia sudah terlambat. Beberapa santri yang sempat melarikan diri satu persatu kembali ke kompleks sekolah. Juga warga sekitar yang mendengar keributan. Mereka menyaksikan tubuh berkelimpangan di lorong-lorong kelas, lantas, asrama. Darah mengenang di ruang depan rumah Kiai Maksum. Lebih banyak lagi korban di sana. Tidak ada tempat untuk menginjakkan kaki kecuali darah mengenai. Kiai Maksum tidak ditemukan. Salah satu santri senior memberitahu. Juga istrinya, anak-anak dan menantunya. Santri lain menambahkan, mereka telah menculik Kiai Maksum. Kemana kita harus mencari Kiai Maksum? Salah satu penduduk bertanya. Suaranya menggeras, emosinya mulai terbakar. Menyaksikan semua kekejaman ini tidak bisa diampuni lagi. Sri ingat kalimat-kalimat Sulastri beberapa jam lalu. Pabrik gula, dia tahu kemana Kiai Maksum dibawa. Mereka harus bergegas. Pukul 9 di tempat lain, musuh, Sulastri, dan masanya berpesta di pabrik gula. Mereka menari-nari di depan pabrik unggun yang menyala tinggi. Pabrik itu sudah kosong sejak mereka tiba. Pegawai pabrik menyingkir ketika melihat kerumunan massa membawa senjata tajam. Masukkan mereka ke dalam loji, Sulastri berseru. Kiai Maksum, istri dan anak-anaknya dihardik berdiri oleh orang-orang yang mengacungkan golok, kemudian didorong kasar, berjalan satu persatu menuju gudang tertutup. Kenapa, Nur? Kamu masih mau menangis seperti anak kecil? Memohon, Sulastri terkekeh bertanya sinis. Apakah suamimu yang tampan, yang jelas mengambil posisi Mas Musuh, bisa menyelamatkanmu sekarang? Lihat, dia sedang merangkak seperti seekor babi. Arifin tidak terduduk, salah seorang pengikut Musuh menendang punggungnya, memaksanya merangkak.
Kerumunan orang tertawa melihatnya. "Itu rakyat kecil," Musuh berteriak. "Habisi tuan tanah, kiai-kiai munafik." Massa balas berteriak mengacungkan senjata tajam ke udara. Malam ini kalian akan tahu bagaimana rasanya dikunci di ruangan tertutup, lantas bangunannya dibakar. Entah mana yang akan membunuh kalian lebih dulu, lemas karena suasana bernafas, lemas karena susah bernafas, atau dibakar oleh api. Silahkan dinikmati. Sulastri menghardik Kiai Maksum dan istrinya. Kondisi Kiai Maksum mengenaskan. Matanya terluka, dia tidak bisa lagi melihat sekitar. Lidahnya juga telah dipotong. Nyai Kiai tidak kalah menyedihkan. Kebayanya penuh darah. Setelah semua anggota keluarga Kiai Maksum dimasukkan ke dalam gudang, Sulastri melangkah keluar sambil memberi perintah. "Tutup pintunya." Pintu gudang berdebam ditutup. "Bakar!" Dua orang melemparkan obor ke dinding gudang. Musuh dan Sulastri berpegangan tangan. Wajah mereka amat puas melihat api yang segera menjilat keluar, yang segera menjilat gudang. Tetapi mereka benar-benar salah perhitungan. Kelompok mereka di Jakarta jangankan mampu mengambil kekuasaan pemerintah yang sah, sore itu juga telah kalah. Siaran radio dengan kembalinya dikuasainya RRI oleh pasukan elit Angkatan Darat beberapa menit lalu mengumumkan ke seluruh Indonesia jika pengkhianatan besar itu telah dilumpuhkan. Militer yang sah telah menguasai keadaan. Mendengar kabar itu dari kompleks madrasah, bergerak ratusan orang menuju pabrik gula. Rombongan itu semakin membesar setiap melintasi perkampungan karena rakyat bergabung satu persatu. Juga dari barak militer Surakarta yang mendarat kabar tentang penculikan Kiai Maksum. Mereka mengirim pasukan. Musuh dan Sulastri benar-benar tertipu. Mereka kira mereka didukung oleh rakyat banyak. Nyatanya tidak. Selama ini rakyat kecil yang mereka dengung-dengungkan ada bersama mereka memilih diam karena takut diintimidasi oleh kelompoknya. Kabar diculiknya Kiai Maksum, pimpinan madrasah yang selama ini mengayomi sekitar, memantik rasa marah tak kepalang. Saat Musuh, Sulastri dan kelompoknya berpesta, mereka merayakan kemenangan. Rombongan besar dari madrasah tiba. Hanya 1 menit, pesta kemenangan itu bubar. Musuh mati ditembak di tempat. Timah panas menembus kepalanya. Bahkan sebelum dia menyadari apa yang terjadi, sebagian besar kelompok Musa juga tewas. Mereka tidak segarang yang terlihat saat menyaksikan rakyat bersatu dengan militer menyerbu. Mereka kocar-kacir, terkencing-kencing. Dalam kekacauan, Sulastri sempat melarikan diri ke belakang pabrik gula, bersembunyi di sana. Baru besok perginya, dia ditangkap oleh pegawai pabrik yang menemukannya. Sulastri sudah melepas atribut kelompoknya, mengaku rakyat biasa, tapi pegawai pabrik tetap membawanya ke petugas untuk diperiksa. Setelah Musuh tewas, pintu gudang yang terbakar dibuka paksa. Sri panik berlarian masuk, berseru-seru memanggil. Asap pekat menyelimuti gudang, potongan dinding, atap yang runtuh menyala di lantainya. Kiai Maksum dan istrinya telah tewas, terbakar sambil berpelukan. Posisi mereka saling paling depan. Nur Aini!" Sri berteriak. Anak-anak cucu-cucu Kiai Maksum lainnya juga telah meninggal. "Nur, kamu di mana?" Sri semakin panik memeriksa setiap sudut gudang. Sri akhirnya menemukan sahabat baiknya itu. Nur Aini meringkuk lemas di samping suaminya, Arifin, yang juga antara sadar dan pingsan. Sri melompat mendekat. Juga beberapa penduduk lain. Tubuh Nur Aini segera dibawa keluar. "Aku mohon Nur, bertahanlah, jangan pergi." Sri memeluk tubuh Nur Aini.
Jangan tinggalkan aku, Nur. Sri berseru-seru. Semua kejadian ini mengingatkan Sri atas Pulau Bungin. Sri menangis. Malam itu seluruh kehidupannya yang indah di madrasah hancur lebur oleh dengki hati Musoh dan Sulastri, seperti pohon yang dicabut hingga ke akar-akarnya. Hanya Nuraini dan Arifin yang selamat dari keluarga Kiai Maksum. Mereka dirawat di rumah sakit selama 2 minggu, pulih tanpa cacat. Kembali ke madrasah yang telah dibersihkan, tidak ada lagi sisa darah tergenang. Sudah disikat santri yang tewas telah dikuburkan. 4 bulan kemudian, pengadilan memutuskan Sulastri bersalah. Dia dikirim ke pulau pengasingan, dihukum penjara seumur hidup. Sri pernah menemuinya saat proses pengadilan. Sulastri menatapnya datar dari balik jeruji. "Apa kabar, Mbak?" Sri bertanya perlahan. "Buat apa kamu datang menemuiku?" "Hah? Aku hanya ingin bertanya kabar." Sri menunduk. Sungguh hanya itu niatnya. "Berhenti mempertontonkan kemunafikan padaku, Sri." Sulastri mengerti. "Kamu sebenarnya tertawa melihat kondisiku, bukan?" Sri menggeleng. Dia hanya ingin bertanya kabar. Dia rindu masa-masa saat mereka bertiga pergi ke kebun teh, naik lori tebu, atau berkeliling di kota Yogyakarta. Saat pengadilan, Sulastri habis-habisan membela diri jika dia hanya korban, berteriak jika dia tidak tahu menahu tentang kegiatan Musoh, suaminya yang terlibat kelompok tersebut. Sulastri justru menuntut agar orang-orang yang menyakitinya meminta maaf kepadanya. Dia hanya korban keganasan militer serta kekejian santri madrasah. Pengadilan memutuskan menghadirkan Sri sebagai saksi. Saat hakim bertanya apakah Sulastri terlibat dalam pembunuhan Kiai Maksum, Sri terdiam lama. Sri menatap wajah Sulastri. Sri menangis. Apakah dia akan bicara kebenaran atau dia akan memilih persahabatan? "Saudara saksi, harap dijawab pertanyaannya." Sri menyeka pipinya. Baginya hingga kapanpun Sulastri adalah sahabat terbaiknya. Terlepas dari pilihan politik, rasa dengki, apapun itu, Sulastri adalah sahabatnya. Tapi Sri tidak pernah berbohong dalam hidupnya, dan dia tidak akan tergoda untuk mulai berbohong. "Maafkan aku, Mbak Lastri." Sri terisak. "Maafkan aku jika aku mengkhianatimu dalam pengadilan ini." Sri Ningsih mengangguk. Hakim mengetuk palunya. Setahun setelah peristiwa itu, awal tahun 1967, Sri Ningsih memutuskan pamit kepada Nuraini dan Arifin. Dia pergi ke ibu kota Jakarta, memulai hidup baru. Nuraini tidak bisa menahannya, memeluk erat-erat Sri, melepasnya di halaman madrasah. Pak Anwar mengantar Sri ke stasiun kereta dengan mobil pickup Chevy. Apakah Sri boleh bertanya satu hal, Pak?" "Tentu saja boleh, Sri. Lebih dari satu juga boleh." Pak Anwar mengangguk. "Apakah benar kedua orang tua Mbak Lastri meninggal setelah disekap di gedung pabrik gula?" Pak Anwar hampir mengerem mendadak. "Bagaimana kamu tahu, Sri? Bagaimana kamu tahu itu?" "Mas Musoh yang bilang saat Sri diikat di rumahnya. Dia bilang dulu orang tua Mbak Lastri yang kaya raya, hingga ada yang mencurangi mereka, lantas membunuhnya di gudang tertutup. Dan yang mencuranginya adalah Kiai Maksum." Pak Anwar menghela nafas perlahan. "Dua hal pertama benar. Orang tua Lastri meninggal di pabrik gula dan memang kaya raya. Tapi yang terakhir adalah dusta, fitnah keji." "Tapi bagaimana Pak Anwar yakin jika itu fitnah?" Pak Anwar menepikan mobil. "Aku tidak akan pernah menduga jika masa lalu ini akan kembali.
kejadian 24 tahun lalu itu akan dibahas lagi. Aku tahu persis itu fitnah keji Sri, karena salah satu suara Pak Anwar tercekat. Sri menatapnya mendesak. Dia butuh kebenaran dalam kisah ini. Karena salah satu tukang pukul yang dibayar untuk menyekap orang tua Lastri adalah aku. Sri menelan ludah, wajahnya memucat. Tidak semua orang tahu jika orang tua Lastri punya tabiat buruk. Bapaknya suka berjudi dan tabiat itu kambuhan. Keluarga mereka memang kaya raya, tapi saat bapaknya kembali tergoda berjudi, hal buruk apapun bisa terjadi. Suatu hari, Bapak Lastri kalah besar dengan Toke dari kota. Urusan tambah runyam karena Bapak Lastri menolak membayar taruhan. Toke mengamuk, mengirim orang bayaran. Kami ber-20 mendatangi rumah keluarga Lastri, menculik orang tua Lastri. Kami tidak berniat membunuhnya, hanya mengancam agar Bapak Lastri mau membayar. Tapi kami tidak tahu jika gudang itu tidak memiliki ventilasi udara. Mereka mati tercekik kehabisan nafas. Pak Anwar terdiam lagi. Sri menutup mulutnya. Itulah yang sebenarnya terjadi. Pak Anwar berkata dengan suara bergetar. Kiai Maksum datang menembus utang taruhan agar Toke menyerahkan Lastri yang baru berusia 1 bulan. Peristiwa itu menghantuiku bertahun-tahun, bahkan hingga hari ini. Waktu itu, aku sungguh menyesal menghadap Kiai Maksum dan bersedia dihukum apapun. Tapi beliau justru memaafkanku, menawarkan pekerjaan di madrasah, menyuruhku menutup masa lalu kelam itu. Tidak perlu diungkit lagi. Bahkan jika Lastri sudah besar, tidak perlu dibicarakan lagi. Biarlah sedikit orang yang tahu. Setiap kali mengantar Lastri dengan mobil, aku harus mengingat kejadian itu. Tapi tidak mengapa, aku harus menebus dosa itu. Aku layak menerimanya. Berpuluh tahun aku harus menyaksikan Lastri tumbuh besar dengan mengenang kematian orang tuanya di gudang. Seharusnya aku mengatakan kebenaran ini kepadanya sejak dulu, agar dia tidak termakan fitnah keji musuh. Pak Anwar terisak menangis. Usianya sudah hampir 60 tahun. Terlihat ringkih. Betapa besar rasa salahnya, betapa besar penderitaannya berusaha menebus dosa selama ini. Sri menatap Pak Anwar dengan tatapan iba. Entahlah, dia harus menghela nafas lega atau semakin sedih. Sri jelas lega karena cerita versi musuh tidak benar. Tapi dia sekaligus sedih. Sulastri tidak punya kesempatan untuk mengetahui kebenaran sejatinya.